Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Anda Suwanda, Firman Nur, Fadila Enika Putri, Cindy Haryanti, Yulia Hafiza, dan Suci Maharani. Kali ini kami akan membuat video edukasi tentang pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia perbankan syariah. Yang pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia perbankan. Manajemen sumber daya manusia perbankan adalah kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang terdapat pada bank melalui kegiatan perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi pelatihan, dan pengembangan penilaian prestasi kerja sampai dengan pemberian kompensasi yang transparan. Manajemen SDM bank harus menyadari bahwa karyawan merupakan suatu aset yang dimiliki oleh organisasi demi mewujudkan dan mencapai tujuan organisasi. Aset ini merupakan aset yang paling sulit diolah atau dikembangkan karena tiap karyawan mempunyai karakteristik yang berbeda dan terus berubah dari waktu ke waktu. Analisis jabatan. Secara umum, pengertian job analisis merupakan suatu analisis pekerjaan dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi kebutuhan tentang suatu pekerjaan. Tahap-tahap dalam perencanaan job analisis. Perencanaan job analisis yang lazim dilakukan adalah dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada dalam suatu pekerjaan. Aspek tersebut sebagai berikut: 1. Job description, 2. Job specification, 3. Job performance standar. Selanjutnya ada perencanaan tenaga kerja, yaitu kebutuhan tenaga kerja dari waktu ke waktu selalu berubah-ubah. Kadangkala bank memiliki tenaga kerja yang tetap dalam waktu yang relatif lama. Kebutuhan akan tenaga kerja yang paling banyak adalah pada saat kerja akan segera berkurang apabila bank menutup cabangnya. Kekurangan bank akan melakukan pembukaan cabang baru. Namun, kebutuhan tenaga kerja diakibatkan oleh berbagai sebab, misalnya pensiun, minta berhenti, atau diberhentikan oleh bank. Lalu ada tujuan perencanaan sumber daya manusia, yaitu ada 3, pengadaan karyawan, penarikan karyawan, dan memperbaiki SDM. Nilai-nilai penting dalam perencanaan SDM perbankan. Nilai penting dari perencanaan sumber daya manusia di dunia perbankan disebabkan berbagai alasan sebagai berikut. Yang pertama, antisipasi terhadap pembukaan cabang baru. Yang kedua, adanya pensiun normal karyawan. Yang ketiga, permintaan berhenti sendiri. Yang keempat, diberhentikan oleh bank. Dan yang terakhir, akibat karyawan meninggal dunia atau kecelakaan. Rekrutmen dan seleksi. Penjelasan. Kegiatan rekrutmen merupakan lanjutan dari apa yang sudah direncanakan dalam perencanaan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja yang sudah direncanakan, baik dari segi jumlah maupun kualifikasi yang diinginkan akan diperoleh melalui rekrutmen pegawai. Hasil rekrutmen ini akan memperoleh jumlah tenaga kerja yang melamar ke bank. Setelah memperoleh jumlah tenaga kerja, langkah selanjutnya menyeleksi setiap lamaran yang masuk sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Pengertian rekrutmen adalah kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar pelamar ke bank. Sedangkan pengertian seleksi adalah merupakan proses pemilihan calon karyawan yang telah direkrut melalui berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank agar kualitas tenaga kerja yang diperoleh sesuai dengan keinginan yang bank. Maka terlebih dahulu, bank harus memilih sumber-sumber tenaga kerja yang tersedia. Yang selanjutnya adalah sumber-sumber sarana perekrutan. Yang pertama ada dengan cara memilih tenaga kerja berdasarkan surat-surat lamaran yang masuk ke bank atau dikenal dengan istilah walk-in. Yang kedua, bursa tenaga kerja. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, mencari tenaga kerja melalui karyawan yang sudah bekerja di bank yang bersangkutan. Yang kelima, asosiasi profesional. Yang keenam, open house. Dan yang ketujuh, melalui iklan. Dan ada proses seleksi. Yang pertama, tahap 1 adalah seleksi surat lamaran. Tahap 2, wawancara awal. Tahap 3, tes tertulis. Tahap 4, wawancara kedua. Tahap 5, medical test. Tahap 6 atau yang terakhir adalah keputusan penerimaan. Dan pengembangan. Pelatihan bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada calon karyawan sebelum bekerja. Pelatihan juga ditujukan untuk membiasakan calon karyawan dalam bekerja. Di samping pelatihan, karyawan bank juga harus melakukan pengembangan terhadap seluruh karyawannya. Perencanaan karir. Keuntungan dari perencanaan karir mengurangi tingkat turnover karyawan, meningkatkan potensi karyawan dalam bekerja, pengembangan karyawan untuk promosi lebih mudah, memberikan kepuasan kerja pada karyawan agar karir yang sudah direncanakan dapat ditingkatkan. Maka dilakukan pengembangan karir dengan cara berikut.